Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Kita Seru. Bersama kita, segala direview. Pada kesempatan kali ini, kami akan ngebagiin pengalaman kami tentang channel Kita Seru yang di take down oleh YouTube. Kami hampir kehilangan channel ini selamanya Sobat YouTube. Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 4 Februari 2022. Pada saat itu kami nggak sadar kalau channel Kita Seru ini sudah di take down atau di remove dari YouTube. Pada sore hari ketika kami sedang belanja bulanan, saya iseng-iseng buka YouTube Studio dari handphone saya. Nah pada saat itu YouTube Studionya nggak bisa kebuka. Biasanya saya sering buka YouTube Studio untuk melihat sudah berapa viewer dan subscriber dari channel kita ini. Dan ternyata pada waktu itu saya nggak bisa buka YouTube Studio. Dan nggak berhenti sampai di situ, YouTube aplikasinya juga tidak bisa dibuka. Nah mulai panik nih dan bingung. Jangan-jangan apa sistem Google Apps-nya yang sedang trouble ya atau gimana. Terus saya coba buka email, saya search keyword YouTube dari email saya. Dan ternyata di situ dapat notifikasi Sobat YouTube kalau channel Kita Seru ini di-remove permanen oleh YouTube karena dianggap channel atau konten kita ini berulang-ulang melanggar community guidelines-nya YouTube dan dianggap berbahaya oleh YouTube. Di situ tertulis bahwa channel Kita Seru ini adalah spam, scam, dan konten yang menipu. Kok bisa? Jadi tanpa adanya notifikasi atau pemberitahuan sebelumnya, langsung di take down oleh YouTube. Sakitnya tuh double guys. Kenapa? Karena pada saat itu kami masih menggunakan akun pribadi kami. Kami belum begitu paham tentang yang namanya branded account. Jadi kami menggunakan akun pribadi dan akun pribadi ini adalah membership premium. Yang mana ketika channel Kita Seru ini di take down oleh YouTube menyebabkan saya pun nggak bisa ngebuka YouTube app-nya. Saya nggak bisa nonton di YouTube di situ, padahal channelnya adalah premium. Nah, singkat cerita, channel Kita Seru ini sudah berhasil dipulihkan kembali. Nah, berikut ini kami akan berikan tips menghadapi channel yang di take down oleh YouTube. Nah, tips yang pertama, Sobat YouTube sekalian, ketika kita menghadapi channel yang di take down oleh YouTube, yang pertama dan yang paling penting adalah jangan panik terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita panik, kita nggak akan bisa berpikir dengan jernih, Sobat YouTube sekalian. Meskipun channel kita di take down oleh YouTube tanpa pemberitahuan sebelumnya, kita pasti dapat email pemberitahuan kalau channel kita ini di-remove disertai dengan alasannya. Dan ternyata kita masih bisa melakukan appeal atau pengajuan banding kepada YouTube. Nah, kalau kita panik, kita akan miss hal ini dan kita akan kehilangan akun selamanya. Jadi jangan panik, kita baca terlebih dahulu ya alasan-alasannya kenapa kok channel kita di-remove. Ya, kemudian tips yang kedua, coba kita ingat-ingat lagi apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di dalam channel kita. Misalnya, apakah channel kita pernah mendapatkan copyright claims atau content removals atau warning-warning yang lainnya, sambil kita review kembali rules dan policy-nya YouTube. Jadi kita harus yakin dan mantap dulu Sobat YouTube bahwa memang channel kita ini tidak melakukan pelanggaran apapun yang membahayakan YouTube atau yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh YouTube. Nah, kemudian tips yang ketiga, kalau kita sudah yakin akan semua hal itu, kita langsung aja mengajukan appeal atau banding guys. Nah, di sini kita harus tulis dengan bahasa yang sopan ya. Jadi pada saat kami mengajukan appeal atau banding ini, kami menggunakan bahasa Inggris. Kenapa ya? Supaya mantap aja sih. Seharusnya bahasa Indonesia juga bisa. Jadi nggak usah takut kalau nggak bisa bahasa Inggris, sepertinya ditulis pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi pada saat itu kami menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Supaya lebih mantap aja. Nah, di situ kami menuliskan kalau sepertinya YouTube meremove channel kita adalah sebuah kesalahan sistem. Karena kita nggak pernah melakukan apapun yang melanggar policy atau guidelines-nya YouTube.
Dan di situ kami juga minta tolong kepada YouTube untuk dibuktikan bagian mana dari channel kami yang dianggap berulang-ulang melakukan pelanggaran dan membahayakan YouTube. Dan pada akhir dari tulisannya kami mohon untuk channel kami bisa direview ulang dan dipulihkan kembali. Dan bersyukur ya, proses appeal atau banding yang dilakukan ini cepat sekali. Nggak sampai 10 menit sudah dapat balasan dari sistemnya YouTube. Dan kami senang sekali ya, karena keesokan harinya pada tanggal 5 Februari pada sore hari kami mendapatkan email balasan dari YouTube bahwa YouTube telah mereview ulang channel kami dan tidak ditemukan pelanggaran. Wow, sehingga channel kami dipulihkan kembali, baik dari viewernya, baik dari subscribernya, ataupun konten-konten yang kita likes, semuanya dikembalikan oleh YouTube. Yeay. Nah, cukup deg-degan sih guys pada saat kita ngalamin hal ini. Karena meskipun channel Kita Seru ini masih dalam kategori low subscriber dan low viewers, cuman jujur aja untuk membuat konten YouTube itu nggak mudah loh. Ya, dan hampir saja kehilangan akun utama dari YouTube kami termasuk premium membership-nya. Nah, sekarang kami sudah belajar mengenai branded account dan kami sudah mengubah channel Kita Seru ini menjadi branded account, ya menjadi branding account. Kenapa? Ya supaya lebih aman aja sih kalau sampai hal ini terjadi, akun utama dari YouTube kita nggak akan kena. Ya, atau kita masih bisa lihat YouTube dari akun utama kita. Oke, sekian dulu sharing singkat dari Kita Seru. Sharing singkat tentang pengalaman channel Kita Seru ini dihapus dari YouTube. Semoga bermanfaat bagi sobat YouTube sekalian. Bersama Kita Seru, segala direview. Bye-bye.